Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang, kembali jumpa dalam sebuah video diskusi. Kembali lagi untuk Anda penampilan dari Luga Tambunan dalam sebuah diskusi yang sangat seru. Ya, dalam diskusi ini Luga Tambunan ketemu dengan Nabi ke-28 dari Kristen. Di sini ramai sekali karena selain ketemu dengan Nabi ke-28, Luga Tambunan ini ketemu dengan gerombolan Wanes dan juga guru-guru palsu ya. Dimana di sini Luga dikatakan Nabi kok hobinya ke panti pijat plus. Baik, diskusi yang lumayan panjang. Dan nanti juga Luga Tambunan akan ketemu dengan sosok yang pokoknya tidak asing lagi, dimana dia akhirnya di-kick dalam sebuah komal diskusi dikarenakan Luga Tambunan tidak bisa menunjukkan mukjizat yang sudah ditayangkan di channel-channel YouTube. Baik, sahabat dua sudut pandang, simak diskusi ini hingga selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Oh, si Lele Pak ya? Iya, dia dapat penglihatan. Itu Wanes itu. Orang Wanes aja dapat penglihatan tentang aku. Kalau Mikana, kuliah dia jatuh miskin. Lele itu Marsion itu. Ya, Pak. Sekarang udah titanium. Tadi dia Wanes, pindah ke Marsion sebentar. Sekarang udah titanium. Kami udah titanium. Rencana mau aku kasih mobil dia. Ini si POP ini. POP, kau bersaksi kemarin pernah kau lihat si Luga. Apa? Nyuci piring. Kau gabung aja. Nanti ku kasih kau dua. Nanti beras ku kasih aman. Gak usah terlalu banyak. Sebentar, si POP dulu. Silakan POP. POP gimana POP? Si Luga kau bilang ngemis dia di surga. Cumananya? Kapan saya ngomong seperti itu? Ada aja kau ini memfitnah aneh-aneh aja dia Bang Luka. Kemarin. Mana ada saya ngomong seperti itu? Kamu ini mau ngadu domba gitu loh, Nabi. Tidak diterhadap satu kau dengan si Luga. Masuk angin kau. Aneh-aneh aja Bang ini. Masa mau membenturkan sama Bang Luga? Teman kalian, Ketua Wanes Jakarta Selatan, Tangerang. Nabi, Bentar Bang Luga. Inilah host tidak menghargai Nabi. Perlu juga rupanya disalib ini nanti. Nabi Luga. Iya. Mending kalian gini aja bro, kalian gabung di Titanium, di Raja Segala Raja. Nanti kalian ku fasilitasi beras, ya, Tom, ya, Moraldi. Nanti ku kasih kau beras 2 karung ya, aman ya. Kau pun. Si POP ini dulu sebentar Luga. Si POP ini dibilangnya kau ngemis di surga. Itu Bang, dia mulai memfitnah ini Bang. Parah ini orang Bang. Percaya lah. Parah betul dia ini Bang Luga. Kenapa sih Nabi 28 ini gabung di Wanes ya? Kenapa nggak kau ke Tritunggal Maha Kusuk aja kau pindah sono? Jadi jelek Wanes dibikin kau. Muka kau jelek, kacamata kau juga jelek. Kalau saya lihat Bang Luga ini, saya ingat teman saya dulu. Persis Bang Luga ini. Meninggal dia stres. Kau nggak sadar, Pastor Ben katanya ini kan belum meninggal. Siapa aja si Jack aja ngatain saya nabi palsu, meninggal bininya. Bang Luga. Menurut Bang Luga sebagai seorang nabi, Pastor Ben ini bisa masuk surga nggak kira-kira? Pastor Ben mana? Ben udah meninggal gara-gara ngatain saya nabi palsu. Oh gitu ya. Tewas dia. Dan semua manusia kalau meninggal gara-gara menghina Bang Luga ini. Orang masalahnya dia bilang gini sama aku. Martil kepala kau Luga ya. Dipanggil nanti persatuan bangsa aja dia bilang gara-gara Luga katanya. Mana semuanya klaim. Pokoknya siapa yang meninggal itu gara-gara konsekuensi menghina Nabi Luga Tambunan. Ya kan ada ayatnya, jangan mengusik orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Mazmur pasal 104.
Iya. Gimana? Karena Bang Luga ini Bang Nabi 28, Bang Luga Tambunan Iya. ini abangnya Nabi Yohanes Pembaptis. Abang Luga, Gimana Nabi 28? Bang Luga. Si Billy aja udah kurekrut sekarang. Gimana Bang Nabi 28 ini Bang Luga? Ini Nabi ilegal atau gimana ini Bang? Ini ngomong lagi Nabi. Lihat ya, si Bang Nabi, OPP, si Nabi. hati-hati, itu penghinaan. Minta ampun, berlutut. Nanti Enggak. Saya nggak takut kok sama Nabi 28 ini. Ini belum dapat restu dari Bang Luga masalahnya. Gimana Bang Luga dia ini? Ilegal apa enggak dia ini? 28 ini, OP kemarin kau itu ngomong apa ini soal Bang Luga kemarin kau kalau serang-serang memang dia mau ada gabung, ini kamu gitu. ampun Bang OPP, minta ampun lah. Jangan sampai seperti orang lain. Kena, minta ampun lah. Sakit perutku Bang. Sakit perutku. Shalom, shalom. Salam Romo. Bagaimana Romo menurut Romo ini juga Tambunan ini? Dia ngaku-ngaku nabi, dia katanya melihat ada katanya Rolls Royce-nya di surga. Gimana ini? Menurut Romo? Sebelum teman-teman ngasih narasi, hati-hati. Otoritas. Hati-hatilah. Kalau masih panjang umurnya, sudah menghadapi Bang Romo. Oh iya. Si Pastor Ben, ya, si Pastor Ben ketua Wanes Tangerang, si John Peter ketua Wanes Palembang, dinubuatin sama si itu, siapa tuh yang orang Batak itu? 3 hari lagi kau meninggal, tewas. Makan. Karena ini nabi menewaskan ini nabi yang satu ini. Jadi hati-hatilah. Iya, Nabi Luga ini memang satu-satunya nabi yang paling berkaroma dia. Karena dia satu-satunya nabi yang memutuskan untuk hidup selibat. Ini nabi kematian. Hati-hati kalian. Nah, makanya kalian sebagai rombongan guru palsu, ya kan? Sedangkan Paul Jang aja yang duluan ngaku nabi nggak diakui loh oleh Bang Luga ini. Apalagi Nabi 28 Bang, kalau kita ngomong sosok Paul Jang, Miko di bawah. Paul Jang aja, Karena dia tahu berhadapan dengan nabi. Sebentar, Paul Jang aja itulah yang belajar nabi dari saya, dari WA zaman dulu. Saya ngaku nabi, boleh nggak saya tes kenabianmu, Luga, kata si Paul Jang. Kutongking dalam nama Yesus, langsung besoknya dia udah ngaku nabi, ikut-ikutan saya. Si Paul Jang aja belajar nabi dari gua, apalagi cuma si bocil 28 silat ini. itu tadi barusan ada yang komen Abang ini sudah komitmen untuk selibat. Bener nggak itu Bang Luga? Saya tidak selibat, jutaan perempuan yang mengantri yang mau minta dinikahin. Serius lah Bang Luga. Kan faktanya membuktikan sampai detik ini Bang Luga selibat kan. Ya, itu kan karena wajar lah, namanya kan Bang Luga, dana belum cair. Nah ini udah cair lah, tahun ini kayak kawin langsung. Oke Bang Luga, bagaimana pendapat Bang Luga tentang Bang Sujat? Berapa? Loh, kamu kan nabi, kan bisa menilai siapa dia, kan bisa. Siapa Sujat Miko? Pasti seorang nabi nggak tahu. Sujud. Ada bisa dilihat di surga. Sujat Miko. Begini. Sujat Miko si Samuel ya. Samuel. Woi. Saya ikut-ikutan ya Samuel. Tanya. Jangan gitu lah. Sujat Miko si Samuel bukan sih? Saya ikut-ikutan ya. Jangan kayak alam pribadi. Enggak, gue masalahnya mau konser gue di Sumatera, gue mau ngajak dia main gitar. Jadi gini lah, kalau kau bukan
Kenapa? Keadaan ya, makanya selibat ya, bukan karena panggilan ya. Bukan, kan gua kan harus membinasakan dulu penyesat-penyesat di Warnes sama di Tritunggaludin Petot. Awak kan harus membinasakan dulu. Udah banyak yang tewas. Oh, bukan karena panggilan, Awak karena keadaan. Bang Duga, nunggu Iya, apa kan lagi? awak kan Cabut sebelum aja dari- nyawa mereka, Bang. Bang Duga, cabut aja nyawa mereka atau bikin rusuh aja mereka. Jangan, nggak ada lagi nanti bahan lucu-lucuan. Nanti kalau nggak ada mereka ini nggak ada bahan lucu-lucuan. Lihatlah si Tom kan, pengangguran banyak acara, pura-pura khotbah, ya kan nggak jelas. Daripada di Warnes kan mungkin dari sini Tom. Nggak mau Bang saya ikut Duga, kamu, Bang Duga, aku Duga. pengen 28 kau gabung sini. Kita masih Nggak butuh bisa tukang Nabi satu nih. Luga. Selama Nabi Luga belum bikin patung keluarga berencana, doktrin Bang Luga itu sulit untuk diterima. Bang Duga. Bisa nanti kita bikin patung ala Bapa, ala Roh Kudus. Iya, ala ibu kan. Bisa. Iya, kalau patungnya masih belum jadi, belum lengkap itu. Nggak ada yang bisa menerima titanium itu sepenuh-penuhnya, Bang Luga. Tapi kan Tuhannya gambarnya aja udah ada. Tuhannya aja satu keluarga, masa nabinya enggak? Mana sih Bang Luga? Ya, nabinya malah selibat. Nggak aneh. Loh. Tuhan aja tepok sakinah. Kapanlah kita langsung? Nanti Campur dan saya serupa. Masa bulan nabinya madunya di dua selibat, tempat. Tuhannya satu keluarga gitu. Lo kan saya bilang bulan madu kami dengan istri saya itu di Danau Toba sama di Maldives. Gimana sih? Nabi kalau bulan madu harus di Maldives lah. Masa kayak si lontong ini laki-laki ditidurin sama dia. Nabi 28. Kalau memang belum cair ya jangan Iya, kan? dipaksakan Bang Luga. Masa Nabi ngutang nanti dipinjol kan nggak enak. Udah. Sekarang begini. SK Kemenhumkam itu habis kemarin duit saya sekitar 17 juta untuk meresmikan SK Kemenhumkam. Sekarang kan tinggal peresmian. Sumbangan warisan ada 100 hektar. Ya, punya kakekku, jadi mau kebangun gereja raksasa King of Kingdom. Nah, terus ada nih teman nih lagi rencana aku mau garap 2.500 hektar untuk pembangunan gereja di Jambi sama Bengkulu untuk membawa Sumatera kepada Yesus, ya kan? Nah, jadi kita butuh banyak tim, makanya kita butuh 200 bodyguard. Tapi harus yang berotot, jangan ceking kayak si 28 silat teung ini. Kita butuh tukang pukul 100 orang. Itu. Abang Luga, kenapa sih mencari dana harus didampingi orang berotot? Emang mau keras-kerasan, Bang? Lo nama bukan begini dong. Kan yang namanya hamba Tuhan itu kan tetap aja yang namanya ada utusan dajjal atau utusan Jangan kebiasaan korek itu apa ditempel jadi yang kayak di pemuda dalam Pancasila itu, kesannya kan, mesti bawa orang berotot kan. Lo nggak masalah di Yesus aja juga dulu dia dikawal oleh malaikat Gabriel sama Mikael kok untuk mecah kepala loncengnya si Lucifer. Udah Iya dong Bang mulai Luga, dia ini. Jakeus itu kayak Bang Luga nggak berotot, gemuk pendek di atas pohon. Bang Luga, kalau bisa jangan sampai salah-salah pemeliharaan pribadi lah. Bang Luga. Kan setidaknya kan kalau ada bodyguard kan ada lah buat ngegetok muncung yang enggak. Bang Luga, saya serius ini Bang Luga. Saya serius, kita satu marga ini. Maksud saya begini, Tuhan kok nggak usah lah, jadi apa nanti salah-salah. Apa? Kenapa nggak jelas? Kenapa? Tuhan udah mau datang, maksud saya jangan dipelihara lagi hal-hal yang hayalan-hayalan yang omong kosong. Justru saya lah yang dibilang di Wahyu pasal 9 dua nabi ketika umat Allah tertinggal saya ditugaskan untuk mendampingi orang-orang yang
Ayo pasal 9. Nah, si Bang Luga dulu rehabilitasi di mana? Bang Luga, Bang Luga Apa? dulu rehabilitasi di mana? Di Samarinda atau di Medan? Ketua kami itu melayani juga dulu orang-orang narkoba, pernah mendoakan orang-orang Enggak, sakit. maksud saya, Bang Luga dirawat dulu rehabilitasi atau di Saya Medan? merokok aja enggak, bujang. Kau juga lama-lama muncung kau ketempel. Jadi Bang Luga udah lama kena narkoba. Saya aja merokok aja enggak. Kok jadi kena narkoba sih si tolol ini? Tadi bilang apa sih? Maksud saya, rehabilitasi pelurusan akal udah lama keluar, udah lama. Tahun berapa? Bagaimana mungkin kau mau meluruskan akal? Ya, kau aja belum bisa berdialog. Kau aja juga masih guru-guru palsu liar. Nggak ada legalitas. Kalau saya kan ada legalitas, nggak ada yayasan. Kau apa? Kau masih gerakan bawa tanah. Maksudnya Bang Luga, Bikinlah perkumpulan, bikinlah supaya ada donaturnya. Kalau ini cuma transferan cepet 200 buat tambahan buat beli kuota, gimana mau bisa maju perkumpulan kalian? maksud Bikin saya, organisasinya. Bang Luga dulu dirawat rehabilitasi mana? Itu Aduh, kau ini bercanda aja, nanti giliran ditabrak mobil, mati, meninggal, masuk neraka. Jangan kau ikut-ikutin si Pastor Ben sama si John Peter yang udah mendahului kau. Udah 2 pendekar Wanes tewas. Iya, maksud saya Bang Luga dulu dirawat rehabilitasi Medan atau Siantar? Aku nggak pernah dirawat, aku mendoakan orang bisu sembuh. Nggak Aku mungkin orang mendoakan Nabi Luga kena stroke. COVID kok. Gua aja orang mendoakan orang yang nggak bicara sembuh, orang yang stroke gua doain sembuh. Gimana sih dia? Orang Tapi Bang Luga nggak sembuh, Bang Luga belum sembuh, langsung keluar dari rehabilitasi. aduh, ini lama-lama kalau anak dekat nih gue injak nih munculnya ngasal ngomong aja. Oh, bentar lu Bang Luga. Berarti Romo KP ini pernah juga Nabi kena COVID. Payah ini gimana ini? Ternyata nggak semaksum itu Nabi ini. Waduh, bahaya ini. Berarti palsu lah itu kalau udah kena COVID nggak bisa lah. Iya, maka Nabi divaksin. Iya. Betul. Nabi itu nggak boleh kena itu. Gimana sih? Aku nggak pernah aku kena COVID. Aku ini Nabi 28. Bang Nabi 28, kalau nggak divaksin, dia nggak bisa gunakan jet pribadinya nanti. Gimana sih? Enggak, maksudnya kayak nggak punya iman gitu, Pak Yunias. Masa Nabi ngantri divaksin? Enggak. Baru tahu aku ini Nabi juga ini kena COVID. Gimana ini? Padahal aku pikir kita dua nanti di akhir zaman ini. Padahal, aduh. Berarti 2 saksi itu harus aku. Ini Paul Jang pernah nggak ya divaksin Paul Jangnya? Itu Berarti nggak saya- seberapa. saya- Gosip yang paling mengerikan saya dengar dari Metatron. Nabi Luga katanya pijit plus di Surabaya. Waduh, Wah, bahaya makanya. bahaya ini. Waduh, gimana ini? Coba Bang Romo. kasih. Bang Romo, berarti Nabi akhir zaman. Bener-bener kompilasi akhir zaman ada pada Nabi Luga. Iya, waduh, ini udah batal ini. Demi apa ini? Demi nama baik ini. Udah. Wah ini Bang Luga, tolong dong diklarifikasi. Masa Nabi kena COVID pijit plus pula? Nabi 28 kemarin Salah kau naik pas motor COVID. lagi datangnya itu. Nabi 28 kemarin kau Hujan-hujan. divaksin nggak? Hujan pula katanya. Sebentar dulu. Kenapa aku minta tahu? Gimana? Hujan ngapain dia? Motor dia datangnya hujan-hujan. Nah, Hah. Ih, naik Waduh. motor pun udah gengsi mereka ini naik motor kayak Pijit Aduh, plus, waduh. Kan di live kan, Bang Luga kan sambil live gitu kan, masuk di komal saya kan. Lagi di mana Bang Luga? Kok sampai ada keluhan-keluhan yang begitu gitu kan? Terus ada suara-suara kan. Ini lagi mijet katanya gitu kan.
Ingat nggak Bang Luga? Jangan bohong loh, Randi nggak boleh bohong itu. Di komal Iya. saya kan Bang Luga itu. Tapi yang mijet Bang Tom siapa? Kan dulu kita hati-hati loh. Ini Nabi ini. Jangan. Yang mijat Di Mangga 2 waktu itu dia bilang lokasinya. Ah, yang mijet katanya malaikat. Jangan merusak. Repot itu. Malaikat. Masa Bang Luga lupa di komal saya waktu itu? Aduh. Pokoknya Gimana ini, ini serba malaikat. Yang mijet juga katanya malaikat. Ini biasa. Oke teman-teman, jadi peresmian Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa akan segera diadakan. Kalau kalian ini udah datang ini, siapa Tuhan berkelamin tapi laki doang, ini dia. Jadi nanti peresmian kami datang, undangan cuma Emang kalau Tuhannya Bang Luga berkelamin ganda? Allah Bapa kan laki-laki, Yesus laki-laki. Iya dong. Yesus kan laki-laki bukan? Nah, terus perempuan dari gambar siapa? Kenapa Gambar siapa Tuhan tuh? tahu? Gambarnya Tuhan itu kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Kenapa cuma di ajaran agamamu Oneness Silat Teung ini jadi satu doang kelaminnya? Perempuannya Yang dikemanain? baru-baru ini yang terkenal itu cewek menggambarkan, yang ini bapak ini anak. Berarti sesuai dengan Bang Luga. Kurasa muridnya Bang Luga itu. Oh iya, itu kan tim dari Titanium. Oh, nanti masuk ke kapal Titanic. Nanti. Sesama kalian aja Oneness. Ini Bang Luga saya tahu nih ajaran Bang Luga ini dari Korea ya, salah satu guru Sansong ya. palsu karena Iya. Tuhannya berkelamin. Gitu. Karena saya sempat didatangin penginjil Korea itu Bang Luga. Dia mengajarkan tentang Allah Ibu juga. Luga, coba nasihati Bang Open Camp baju merah. Coba nasihati dulu Bang Luga. Halo Bang Nabi, selamat siang semuanya Bang. Iya, ya Bang Andra. Gimana Bang? Ya. Ini halo Romo, selamat Siang Bang, siang. Gimana Bang? Enggak, saya lagi lewat. Iya, siang. Lalu bilang Tuhan ya Tahu kelamin. belum sembuh Nabi Luga. Kaget saya Bang. Loh, Yesus berkelamin boleh, Roh Kudus nggak boleh berkelamin. Ada-ada ini. Kenapa Yesus boleh berkelamin, Roh Kudus nggak boleh? Saya nggak bilang Yesus kan udah Gimana manusia. aja? Bukan, maksudnya Terus Tuhan Roh yang mana? Kudus? Tuhan. Gambar Tuhan itu ada dua. Kupikir kau sudah sembuh, Nabi. 1 ayat 27. Marilah kita menciptakan manusia sebentar dulu. Aduh. Maksudnya Anda itu melekatkan Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan Sakit ini perempuan Nabi itu Luga. gambarnya Tuhan. Oh, Kau bilang cuma laki-laki yang gambarnya Tuhan. itu artinya biologis ya. Lalu perempuan itu gambar siapa? Leteung. Itu makna biologis ya. Perempuan gambar siapa? Enggak, itu maksudnya ketika bicara Yang Tuhan. saya Pak. tanya kok makna biologis, perempuan itu gambar siapa? Kok jadi makna biologis? Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Ya gambar Tuhan lah. Tuhan yang mana yang gambarnya seperti perempuan? Jawab. Anda yang bilang tadi bentuk Tuhan yang perempuan. mana? Saya yang mengutip Anda. Enggak, saya kan bertanya. Saya kan bertanya ini. Anda menggambarkan bahwa Tuhan itu ada laki-laki dan perempuan. Kan lagi heboh Oh, tuh. Yesus kan laki-laki bukan? Ya laki-laki. Yesus laki-laki. Ya udah berarti benar kan? Laki-laki itu gambar Tuhan kan? Sebab Yesus ada. Maksud Anda itu laki-laki yang sudah jadi daging atau laki-laki apanya ini kan Mau sama aja, mau di surga. Emang kalau Yesus naik ke surga nggak berkelamin? Ketika Yesus terangkat ke surga, kelaminnya ditinggal gitu. Oh jadi ada sedang enggak ini jelas nih. Lagi serius nih. Jadi saya kan lagi mau belajar dari Anda ini karena Anda nampaknya logikanya tingkat tinggi nih. Udah sampai ke langit. Iya dong. Iya kan? Ya. Makanya saya Ya, terus? tanya maksud Anda itu dalam bukan esensi manusia ya. Saya nggak bicara
ketika saya bilang Allah atau Tuhan, misalnya jangan bicara soal kitab dulu nih. Nggak usah dulu. Saya mau bicara gini. Waktu saya bilang Allah itu bukan Yesus jadi manusia, bukan. Nah, Anda sedang mendefinisikan Allah itu laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Allah itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Oh, jadi dia biologis ya? Biologis maksudnya ya? Iya, biologis. Kan segambar dengan manusia. Punya jenis kelamin maksudnya gitu? Iya, maksud kau masa Tuhan itu angin sih? Nah, jadi gini Bang ya. Nah ini harus dikoreksi nih. Masalahnya gini Bang. Di bahasa Arab ada istilahnya, saya lupa ya Bang, tapi itu ini matahari misalnya. Ini apa ya? Saya nggak tahu ada nggak Muslim sini ya. Itu untuk matahari itu laki-laki Bang, maskulin tulisannya. Kita nggak ngomongin matahari, manusia itu matahari bukan matahari itu benda mati. Yang kita bahas nih adalah manusia. Yang saya mau bilang Bang, kata maskulin di situ bisa nggak dengan Allah? Jadi waktu Allah bilang Allah itu jenis diterjemahkan maskulin, apakah bisa dengan kata-kata yang sama seperti bahasa Arab? Apa itu? Saya lupa ya Bang. Itu maskulin mataharinya. Tapi bukan jenis kelamin. Nah, itu maksudnya. Itu ya bisa aja sih. Cuma kan yang kita bahas kan di sini kan jangan yang susah-susah dulu. Kalau itu kan ilmu bahasa. Sekarang kita bahas basicnya dulu. Basicnya adalah Adam itu laki-laki, punya penis, punya kemaluan. Kenapa Adam punya penis? Ya karena memang bapak itu juga punya penis. Itu jawabannya, punya kemaluan. Bukan Bang. Kalau kita menyamakan cipta dengan pencipta berarti tidak bedanya. Justru waktu kejadian 1 ayat 27 itu menyamakan manusia itu diciptakan segambar itu menyamakan namanya. Menurut gambar bukan berarti maksudnya ketika berbicara maskulin jenis kelamin itu bukan berarti sama loh Bang. Anda samakan itu berarti dia biologis. Kamu itu namanya kau nafsirin namanya. Itu nggak ada omongan yang keluar dari mulutmu tadi. Itu nggak ada ayatnya. Maksudnya begini, maksudnya begini. Itu nggak ada tulisan maksudnya. Kita mana ada maksudnya. Anda maksudkan itu bahwa Allah yang sama itu, Allah yang menciptakan Adam dan Hawa itu punya jenis kelamin seperti. Makanya perlu kau naik ke sorga, menyaksikan sendiri kalau Tuhan itu memang laki-laki, kami udah naik. Berarti konteksmu agak enggak. Itu saya kira salah itu Bang, menurut saya. Kok saya kira memang kamu yang salah. Udah jelas-jelas laki-laki dan perempuan, berarti Tuhannya ada dua. Yang satu yang laki, yang satu yang perempuan. Siapa yang laki? Allah Bapa. Siapa yang perempuan? Roh Kudus. Yesus kan masih kelasnya anak. Kita ngomongin kelas orang tua dulu. Sama dengan kayak pneuma ya, kadang feminin. Betul Bang ya, bahasa Yunani ya. Tapi itu Bang, itu tidak berarti dia jenis bahasa apa namanya? Gaya bahasa atau gramatikal. Gramatikal itu tidak berbicara. Itu biologis. Kamu selalu ngomong tidak berbicara tentang ini. Kamu selalu ngomong itu tidak berbicara tentang gender. Kamu selalu ngomong itu tidak berbicara sementara ayatnya nggak ada. Nah, lu ngomong tuh pakai ayat. Oke. Itu tidak berbicara, itu tidak berbicara, itu tidak berbicara, itu tidak berbicara, itu mulu lain keomongan. Itu tidak berbicara, itu tidak berbicara, itu nggak ada ayatnya. Itu tidak berbicara itu di pasal apa? Ayat berapa? Tadi kan saya bilang kita nggak bicara soal dasar ini. Kita lagi bicara angan-angan nih. Maksudnya kita kan lagi ngobrol-ngobrol, minum kopi tadi kan. Betul nggak Bang? Semua yang ada di TikTok ini gambar Tuhan, termasuk yang si kacamata jelek ini. Nggak perlu ke bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Cina, nggak perlu. Lu lihat teman lo ada cewek, ada laki, itu gambar Tuhan. Tuhan juga di sono begitu. Titik. Udah. Jangan aneh-aneh. Nggak bisa dong Bang. Oneness lah, Tritunggal lah. Udah benar titanium, udah. Iya, maksudnya itu Tuhanmu kan? Itu Tuhanmu. Nggak ada patungnya, nggak ada yang paham Bang, titanium Bang. Iya, memang nanti gue bikin patung dulu.
Nah, berhubung menjelang ini Bang Imlek, nanti patungnya pakai baju merah ya Bang. Enggak dong. Tuhan itu kan universal. Biar dapat ampau Bang. Lo pernah ngeliat cewek gak sih? Bang, yang jelas saya Oke, saya kata kasarnya itu, lo Bang. pernah nonton bokep gak? Bang, yang jelas saya So, Nabi nonton bokep di mana sih? Bang, yang jelas Nggak saya habis nih anak ngejelasin Tuhan kayak orang gila ngejelasin gitu. Ngejelasin Tuhan itu mudah. Yang satu Tuhan cowok ala bapak, Tuhan cewek Yesus, Yesus anaknya, selesai masalah. Langsung lo digaji langsung. Muter-muter kayak orang gila. Makanya Katolik nyembah patung gara-gara nggak ngerti siapa bapak. justru logikamu makin gila, Bang. Nabi, Logikamu kau bikin apa Nabi? halo Bang. Logikamu masuk ada kan, tapi itu logika. Kau lagi bikin apa Nabi? Nanti lo gua kasih duit, lo Kenapa Malikil? nanti lo gua kasih duit. Ini serius nih, kamu logikanya sederhana, masuk akal, tapi logika gila itu. Anda sedang Tiap menyamakan hari pencipta dengan ciptaan. Nabi Luga ini kayak politikus, janjinya doang manis. Gini. Pakai bilang mau kasih duit lagi, sendirinya aja nggak kawin karena katanya nunggu cair. Pakai bilang mau ngasih duit. Dia nggak percaya orang tua tadi. Jadi begini ya, sebenarnya Nabi, mending kau kesini Nabi, ngecor nih, ayo. gimana Nabi. kalau sebagai pengajar Waduh, Pak masih Ustadz, ngecor? masa Nabi disuruh ngecor? Masa pengajar Wanes masih Nih, ngecor nih. kerjaannya, lu bikin malu. Kesini Nabi, ngecor nih. Nah. Udah tahu gua dari Mending Nabi gabung ke sini ngecor. ngecor. Ah, lumayan tuh Nabi, katanya kalau connect Gimana, Nabi? 75. Ayo Nabi. Cepat datang ke sini Nabi. Lu nggak malu lu punya sebagai pengajar Wanes tapi kerjaan masih ngecor. Aduh, bikin malu aja lu ngajar Wanesan. Si Samuel Gimana, Nabi? pengajar Wanes masih ngamen. Aduh, nggak ada yang jelas pengajar Wanes ini. Dia pengajar Wanes yang mobil. Lihat dong gua. Gimana Nabi? Mau dijemput? Nabi, Udah rasut. mau dijemput gak Nabi? Nabi serah. Oh, udah rasul. Masa Gimana, pengajar Rasul? Mau Wanes dijemput, mau ngecor. kerjanya Bang apa? Malik. Boleh Bang Malikil, tinggal dikasih backing sting jadi berhala nih Nabi nih. Kita cor. juga bagus kayak Bang Maliki Borong. daripada Bang Luga udah nabi proposal kan malu-malu. Loh, kita ini dengerin ya, seluruh orang Lagi kaya juga di habis dunia, kuota itu kawan-kawan. Terus diporsir. Ayo Nabi, jangan Rasul. dipaksa. Gimana kalau kita ngecor Rasul? orang si Tom aja pernah ngomong sama gua, Bang Luga, lo kalau ngajak gua dikasih nggak ongkos? Gua kasih gua itu. Ah, nggak mungkin di Surabaya aja minta tolong dijemput sama Metatron, makanya ketahuan kan pijat plus. Loh, si Metatron memang diciptakan jadi memfasilitasi para hamba-hamba Tuhan, para rasul dan para nabi. Tapi ketika dia membangkang, langsung dia dapat langsung teman gua dapat Oh, penglihatan, maksudnya dia masuk Nabi neraka. difasilitasi pijat plus sama Metatron. Bukan, Metatron ini kan ibarat kata jadi supir lah, nganter gua ke Farid naik. Tapi gua Iya, bilang, tapi "Yaudah, kan dia lumayan juga yang sekali ngasih deh." tahu Pas main kalau sama Nabi Farid itu habis naik, pijat plus di Surabaya di ruko-ruko. dijadiin tempe sama Farid naik. Mana sih? Seperti Bang Romo. Makanya Nabi pakai kacamata hitam kan, biar nggak dikenali. Mau nggak? Enggak lah. Kalau sudah mau Gini-gini. dijemput nih Rasul, gimana? Mau nggak Rasul? Malikil, lu kalau gabung Titanium, lu gua kasih duit, gitu aja. Daripada gue capek debat, lu gua kasih duit. Nggak mau, ya udah Daripada kalau lu nggak jadi mau. musibah. Ah, nggak masuk akal udah Daripada nabinya nih. daripada Dia lu aja jadi masih musibah terlibat berulang. gara-gara belum cair, pakai janjiin orang mau kasih duit. Aduh, lo nggak lihat SKK Menhunkam udah cair. Ini Kawin dulu lah, Nabi. Buktikan kalau memang tidak Iya, selibat. nanti kan bulan 11 kan gua kawin gimana sih? Ah, calonnya aja nggak ada, gimana bisa kawin? Lah, elah jutaan orang mengantri minta dinikahin, gua bilang sabar. Emang ngerti Nabi mesti ngapain nanti? Kan nggak ada pengalaman Nabi kan? Gua masukin nanti sepatu ke mulut lo, banyak ngomong lo.
Bukan Nabi, karena secara track record kita nggak pernah lihat Nabi pacaran, jadi meragukan. Belum pernah mengalami ya Bang Rudi. Lo nggak lihat foto profil gua, ya kan? Debater terganteng di Asia, ya kan? Gimana? Bukan masalah begitu, Bang Luka belum mengalami. Kita kan harus menjaga hidup kita supaya kita berkenan di mata Tuhan, supaya hikmat kita dahsyat. Coba kalau lo nggak hidup di dalam Tuhan, Kaburlah saya, Rasul Akhir nggak mau lawan diajak Ya, ya kabur masa dulu ya Rasul lu semua aja kerja kasar, gimana sih lo? Lu udah dari dulu, gua pikir lu udah berubah, masih tetap aja jadi kuli bangunan. Bang Luga, Nabi Nuh aja kerja kasar loh, dia bangun bahtera loh, begitu lama. Enggak sih, Cuma Nabi Luga doang yang kerja kasar. Mending enggak sama bawa proposal, Nabi Luga doang yang begitu. Lo memang ya mainan kita ribuan triliun lah. Emang lo kerja UMR. Bukan, masalahnya nggak sebanding, ketahuan kan kalau lagi live signalnya putus-putus, ketahuan gitu, kuotanya kurang. Ya itu dulu, kan orang kan ada prosesnya. Bang Romo, kan dulu. memang Bang Nabi ini, Nabi juga itu belajarlah ngomong begitu. Karena jalan-jalannya aja bumi dan surga, neraka neraka. Jadi belajarlah omongannya Kalau seperti misalnya lah dulu gua nggak punya duit, nggak ada salahnya kan jemaat-jemaat memfasilitasi para penguasa. Contoh si Samuel. Nah, si Samuel aja pernah gua kasih 1 juta kok biar dia, ini buat jajan kau, gua bilang. Siapa yang percaya, orang nggak ada, nggak bisa dikonfirmasi. Lu tanya Samuel, pernah nggak dikasih sama Luga 1 juta? Iya, siapa yang percaya bang? Kalau orangnya nggak ada, tapi ada nggak dibahas. Kalau lo nggak percaya ya udah. Iya, emang kita anak kecil bisa diiming-imingi. Kita udah kapok banget dengan politikus di negeri ini. Nggak percaya juga kita juga kemarin Samuel bilang Luga pinjam 100 di Samuel. Berat. Ini dia bilang kasih 1 juta. Parah Kan ini Nabi begini. Gua kan Samuel. Iya betul. Tadi Anda bilang kasih 1 juta. Kemarin Samuel bilang kamu pinjam 100 di dia. Iya, gua pernah pakai duit dia 100, tapi setelah itu gua kasih dia 1 juta. Makanya dia ketawa udah. Gimana Nabi minjam-minjam? Lo tahu nggak? Ya ini Nabi apa Jakeus nih pakai riba nih. Shalom teman-teman. Siapa lagi? Shalom Pak. Tapi memang sebentar dulu Bang Luga. Tapi memang kemarin kami sudah adu ilmu siapa yang benar-benar Nabi. Waktu itu kuturunkan si Luga nggak bisa naik dia. Iya, waktu Jadi si Luga kemarin kan kutanya dia, Luga iya katanya. Kuturunkanlah dulu kau Luga ya. Bisa kau nggak naik sendiri? Kuturunkan dia kan. Woi naikkan woi katanya. Iya tapi kan kalau nggak ada gua juga Komalo juga kan sepi juga, nggak ada kebangkitan. Coba tanya dulu Pak Semangat ini, Bapak Semangat percaya nggak kalau Luga Tambunan di sebelah ini Nabi? Pak Semangat. Ya kalau dia ngaku dirinya Nabi ya kan, ya harus bisa bernubuat kan. Apa yang pernah dinubuatkan Bang Luga ini coba? Kan pernah aku bilang. Ada nubuatnya. Tahun 2020 dia bernubuat di saya. Dia bilang Indonesia ini tahun 2023 akan makmur, jaya, perkasa. Ini sudah 2026. Covid yang datang. Jadi begini, nubuatan saya sudah 5 kali. Sebentar. Cuma Bang Luga ini yang bilang di surga nanti pakai Rolls Royce dia. Lah kalau kalian salah satu barang. Iya, makanya Tom, menurut Bang Luga ini kan dikerjakan pengaspalan, aspal beton di surga. Yang mengatakan Roh Kudus perempuan emang yang mampu siapa?
Kalian ini kan semua kan di bawah telapak kakinya Paus, di bawah bulu keteknya Paus. Ketika Paus Katolik meniadakan gender perempuan dalam ketuhanan, kalian kan korbannya ya. Nggak ada tuan perempuan di agama kalian. Di Tritunggal pun nggak ada tuan perempuan. Itu kan salah satu bentuk perbudakan yang dilakukan oleh Katolik terhadap Yohanes Pentakosta, yaitu meniadakan Tuhan perempuan. Coba lu tanya orang Katolik, ada nggak Tuhan perempuan? Nggak ada. Lu tanya Islam, nggak ada Tuhan perempuan. Nah, aliran kekristenan yang mengatakan ada Tuhan perempuan itu saya dapati ada aja di Korea itu Bang Luga. Makanya saya curiga Bang Luga ini berafiliasi dengan kekristenan Korea itu. Di Korea ada namanya aliran Church of God, Sujungsi atau Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi Tuhan perempuan yang ada di Korea itu manusia, nenek-nenek, suaminya, istrinya yang pendirinya. Itu mantan. Karena ya saya udah ketemu sama tim dari Korea, kalau nggak salah namanya si Junchu siapa lah, lupa saya namanya itu. Asansol. Terus yang mengatakan ada Tuhan perempuan itu adalah Alkitab, tetapi Gereja Katolik menghilangkan gender perempuan dalam konsep ketuhanan. Makanya di Yohanes tidak ada Tuhan perempuan, semua Tuhan cowok. Karena ini kalian kan korban Katolik, korban kebiadaban Katolik, makanya kalian jadi Yohanes. Saya kan sifat itu menolong kalian supaya kalian terlepas dari perbabuan yang diikatkan oleh Katolik kepada tengkuk kalian. Apa betul? Coba lihat saksi. Nggak benar itu Bang. Kalau Yohanes itu nggak benar dong. Kalau itu kekejaman Yohanes itu kan tidak ada tuan perempuannya. Kenapa di Yohanes tidak ada tuan perempuan? Kenapa juga di Katolik tidak ada tuan perempuan? Kenapa tidak di Muslim juga tidak ada tuan perempuan? Persoalannya itu Kalian, bukan setelah Katolik, tapi sebelum Katolik ada. Iya, yang membuat Yohanes itu kan si Montanius kan, itu kan juga temannya Tertullianus, sama-sama pendiri doktrinnya mereka itu. Tapi mereka ini dikuasai oleh setan perempuan yang namanya Maria Marguela. Jadi Maria Marguela lah jenderal nomor 3 Lucifer, inilah yang kerap dari menghapuskan Tuhan perempuan dari alam semesta. Kalianlah korbannya, tamengnya Yesus, tapi tujuannya menghilangkan gender perempuan itu. Makanya iblis itu selalu ingin merusak perempuan. Makanya Hawa pun ditipu oleh iblis. Makanya kenapa ditiadakan gender perempuan? Supaya menghilangkan jejak ketuhanan Yesus ketika kita memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Ketika gua bilang Roh Kudus perempuan, orang Islam percaya. Tapi coba lu injilin sampai Muslim, sampai gila, sampai kiamat nggak akan bisa. Bisa nggak lo lawan Islam? Nggak bisa. Jadi memang kalau bernarasi Bang Duga ini, makanya kita sehat-sehat lah ya, pikir kita sehat lah. Karena kalau orang yang stres mendengarkan Bang Duga ini akan dapat. Kalau udah mulai ini stres, mulai asumsi begitu. Sekarang kutanya, Katolik itu kan menyembah patung, ya, patungnya Maria Marguela. Dia meniadakan Roh Kudus sebagai perempuan. Kenapa yang ditonjolkan si Maria? Si Maria itu bukan ibunya Yesus. Si Maria itu adalah setan perempuan yang namanya Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah ketua setan perempuan di Samudra Pasifik. Inilah biang kerok punya misi khusus menghilangkan gender perempuan dari ajaran ketuhanan. Siapa korbannya? Yohanes, Saksi Yehova. Siapa tuh? Tritunggal juga korban, karena di Tritunggal nggak ada Tuhan perempuan. Yang ada Tuhan perempuan lengkap itu cuma di Titanium. Wajar awak rasul, wajar awak nabi. Paham? Nggak paham juga, udahlah bunuh diri kalian. Jadi Bang, itu kalau Paulus itu ya kan, dia ditentukan kematiannya oleh Roh Kudus. Nah. Bang, saya kira sejarah Bang Luga ini mana dia? Hilang dia. Di atas. Saya kira sejarahnya Bang, dia ditentukan oleh Roh Kudus Bang, kematiannya ya. Jadi sejarah Bang Luga yang disebutkan tadi itu Bang. 11, di situ ada nabi namanya Agabus. Agabus itu ngambil ikat pinggang si Paulus itu.
orang yang punya ikat pinggang ini akan ditangkap dan diikat dan diserahkan kepada bangsa-bangsa katanya kan. Jadi Rasul Paulus sudah menetapkan kematian dia bang, kematian si Paulus itu. Jadi dia betul-betul rasul itu bang, gak bisa kita pungkiri lagi itu rasul, dia rasul. Jadi kan dia pertama kali bukan orang percaya itu, Rasul Paulus itu kan, bukan orang percaya itu. Tapi kan gini, ditangkap Yesus dia kan, jadi orang percaya kan gitu. Nah, setelah dari ditangkap Yesus jadi orang percaya, dia ini bang, apa namanya itu, mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa, ke Arab, Galatia 1 ayat 17, ke Eropa, ke Roma kan gitu. Jadi kematian Paulus itu ditetapkan loh bang, jadi dia nggak lama-lamanya di dunia ini kan gitu. Karena dia mati dipenggal kepalanya kalau nggak salah di Roma kan gitu kan. Iya, terus jadi, masalahnya. Jadi dia nggak ini lagi tuh, bukan main-main itu Rasul satu ini nggak main-main itu bang ya. Karena kematiannya pun ditetapkan bang. Nah, jangan-jangan nanti kematian Paulus nggak jelas karena kapan matinya. Loh, saya kan udah saya bilang di Wahyu pasal 9, Wahyu pasal 9 di situ ada 2 nabi yang akan dibunuh antikristus dan bangkit di hari ketiga. Itu tahu nggak siapa itu? Tahu nggak kau siapa? Woi, Ucok. Nggak tahu. Ya, siapa? Ini yang lagi ngomong di depan kau. Bego kau duga. Kau ini kau duga. Bego lah kau. Kok bego sih kau ngomong pakai data? Ini Bang, halo Bang Luga ini narasinya ada yang keliru sedikit, dikoreksi dulu. Wahyu itu nanti kau salah satu orangnya. Bego kau itu juga, bego gancang kau. Jadi, kalau bukan saya lalu tahu nggak Muncungmu? Coba, tahu nggak siapa itu? Monyet. Tahu nggak? Tahu nggak? Kau ngomong pakai data nanti kuinjak batang leher kau. Kau ngomong pakai data. Datamu itu dari bego ganjang juga, dari bego ganjang, tahu kau? Jangan cuma ngomong bego ganjang, datanya mana? Kau tahu nggak? Datamu itu dari bego ganjang. Udah. Aduh, silat teung ini susah kali diajarin emang. Bertobat kau juga. Lalu siapa yang 2 orang itu? Dajjal. Yang 2 orang itu yang jelas bukan kau, karena kau bego ganjang. Dari mana kau tahu, setan? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu kalau itu kau? Oke, aku kasih tahu ya. Aku turun dulu ya, bateraiku udah mau habis bang ya. Oke, turun dulu aku bang. Turun. Jadi begini, waktu itu saya pernah didoakan seorang pendoa syafaat ibu-ibu. Lalu dia mendapatkan semua juga bisa didoakan, Ucok, kalau dia mengenal saya. Kalau Tuhan mau berbicara lewat dia, aduh si monyet ini, si Samuel aja masih didoakan nama imamnya kok. Ketika Nabi itu juga, aduh si kambing. Luga tambunan. Buktinya kau, kau masuk rehabilitasi lah dulu ya, luga tambunannya biar sembuh total dulu. Jangan asal ngomong kau, nanti ku cari, ku tangkap kau. Ku cari aku penjarakan nanti kau, kurang ajar. Ya, datang aja kau ke sini. Luga, kamu tampilin datanya di mana mujizatmu. Coba kau tampilin. Iya, kau tampilin mujizatmu yang mana? Coba biar kami lihat. Tuh? Kau bilang kan punya mujizat. Coba kau tampilin dulu di sini. Kamu itu. Iya. Kau tampilin dulu, saya aja adu dengan pendeta Joni kok. Kau sekarang tunjukkan coba mujizatmu, saya mau lihat. Enggak. Kau tunjukkan dulu. Kau katanya gerejanya punya mujizat. Coba tunjukkan di layar ini, kami mau lihat. Punya mujizat. Nah, kami mau lihat. Itu udah dibesarkan. Coba tunjukin dulu. Terus maunya kau apa? Mau ngapain? Loh, kami mau lihat mujizatmu. Ngapain? Tadi katanya gerejamu punya mujizat. Mana mujizatnya? Gak nyampe. Saya sudah pernah dibawa Tuhan ke neraka. Pak, ditunjukin. Jangan. Itu menghayal namanya. Ngapain itu? Kau tunjukin itu. Kau tunjukkan, tak katanya Luga Tambunan punya mujizat, ternyata congor doang. Itu mujizat saya. Congor doang ternyata. Iya, mana mujizatnya mana? Coba tunjukin. Betul. Siapa yang melihat kau naik ke surga? Siapa? Bentar. Coba kau open cam, coba. Kau tampilin dulu mujizatmu. Mujizatmu tunjukin. Saya itu jangan sok-sokan lawan Paus.
Loh kenapa kamu takut nunjukin? Mana? Kamu on cam coba. Kamu tunjukin kayak Elang. Nih kalau nunjukin tuh gini loh, gini. Kau tunjukin, ini aku kasih pelajaran Budin. Nih kau tunjukin ini mujizatku nih, kau jelasin gitu. Ya, kau tunjukin coba. Inilah kualitas nabi kalian ini, David, liar. Nabi sesat ini mah. Ayo, kamu on cam, coba kamu on cam. Kita fokus dulu sebentar. Yang lain-lain diam dulu. Yang lain diam. Dia tadi sebentar, yang lain diam dulu. Tadi dia bilang gereja Katolik tidak punya mujizat. Oke, kau tunjukkan dulu mujizatmu Luga. Pengen lihat saya. Pengen lihat. Mana? Masuk di koran kah? Masuk di berita kah? Luga Tambunan apa mujizatnya? Coba. Nipu orang. Minta 40-an mujizatnya. Mana? Duit. Mujizatnya masuk koran gitu. Sebentar Paman. Kalau pilih Mantova, kalau PS siapa yang di Kalimantan itu namanya? PS siapa namanya itu? Itu kan kita bisa lihat tuh di Simon. Nah, PS Simon ya. Kita kan bisa buka nih. Bisa buka di TikTok di mana? Ada penyembuhan. Bahkan Risuli Lubis walaupun bohong sampai kentutin orang. Nah, coba. Mana video mujizat Nabi Luga? Coba kau tunjukkan. Coba. Langsung hantamlah Nabi. Nah, teman-teman ditanya mujizat. Tadi sok-sok mujizat. Ternyata meninggal dunia ternyata. Bukan gini. Mujizat Nabi Luga. Ketemu Yesus langsung di Danau Toba. Memang tidak ada saksi. Mana? Siapa yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan dia? Nggak ada saksi lah. Memang itu kan khusus. Untuk. Oh, nggak ada saksi ya? Bisa ngarang. Loh, masa bisa ngarang nggak ada saksi? Saya juga bisa bilang saya ketemu siluman di toilet. Oke, sekarang ku tanya. Nah, coba kau tunjukkan mujizatmu. Jangan kemana-mana, Kau tunjukkan dulu. Fokus ke mujizat. Mujizat dulu, fokus. Dijawab. Di mana jejak digital? Sebentar. Di mana jejak digital? Luga membuat mujizat. Pak, jawab sesuai topik dong, jangan kemana-mana. Saya ini nabi tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Nabi atau apa ini? Preman. Coba dijawab dulu sesuai pertanyaan. Saya sudah dibawa Tuhan ke neraka. Iya, di mana tercatat itu? Melihat pastor masuk berita. Coba tunjukin dulu masuk berita. Peristiwa itu mana? Iya, masukin ke berita. Coba tunjukin. Nanti iya, tunjukin dulu. Orang. Jangan nanti, sekarang yang saya minta kok. Dong, Bang. Iya, tunjukkan datanya. Pertanyaan saya, tunjukin mana? Tunjukkan datanya. Aku pukulin lo kau. Kurang ajar. Kamu aduh, saya tidak takut ancam-ancam begitu. Udah banyak protestan ancam saya. Emang roh pemecah memang isi kepala kalian. Coba kau tunjukkan dulu, fokus kepada topik. Kau tunjukkan. Ngapain kau mana mujizat itu? Slayer, diam dulu. Slayer, diam dulu, tolong. Mana? Iya, tunjukkan dong. Buka kameramu. Mana peristiwa kamu punya mujizat? Coba. Itu buka kameramu. Mujizat, buka kamera, tolong. Gimana bukti? Kamu kan kok bisa melakukan mujizat? Mana mujizat? Kau buat mujizat. Ya udah, kita ketemuan yuk. Kita debat aja. Kita ketemuan aja. Ngapain debat? Bukan debat. Ini preman ini. Bukan nabi nih. Bukan nabi nih, preman ketemuan katanya. Coba kau tunjukkan. Tunjukkan sekarang di layarmu. Kayak gini loh, Ucok. Mujizat gerejamu aja nggak ada. Kau tunjukkan begini. Nggak ada bikin peristiwa mujizat, saya berbuat mujizat. Apa? Kau tunjukkan. Nanti saya tunjukkan mujizat Katolik. Coba kau tunjukkan dulu. Ada gerejamu. Kau tunjukkan dulu. Kau tunjukkan mujizatmu. Coba. Mana. Kami aja udah bikin KKR, udah ratusan orang mati bangkit kok. KKR Rehat Bonke banyak yang bikin mujizat kok. Yang mana? Coba perlihatkan mana. Itu banyak di YouTube, kau tonton aja orang mati. Mana kau melakukan mujizat Luga? Itu mana? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Loh, saya tidak videokan kalau mau kita fight. Ngarang bebas kau. Masuk tahu. Aku bikin mujizat ku videokan. Berarti kau bohong, bro. Bukan bohong. Iya. Kamu penyebab. Coba kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Gereja setan. Nah, tuh kan.
Masa Nabi begini mulutnya? Nih, saya contoh ya, saya tunjukkan mujizat Katolik ya. Nih, oke, sebentar Paman Elang. Didiamkan dulu Nabi palsu ini. Oke, saya tunjukkan mujizat dalam gereja Katolik. Kau tunjukkan nanti mujizat kau, jangan kemana-mana kau, ya. Oke, saya tunjukkan ya. Mujizat Ekaristi dalam gereja Katolik. Nanti kau tunjukkan seperti ini. Saya kasih contoh ke kau, ya. Tunjukkan. Saya kasih contoh ke kau. Diam dulu. Kalau kau nabi palsu, diminta data nggak punya. Oke, saya tunjukkan mujizat dalam gereja Katolik, teman-teman. Ini mujizatnya, ya. Kita baca judulnya, ya. Oke. Ya, mujizat Ekaristi di Lanciano ketika hosti dan anggur benar-benar. Oke. Kita baca peristiwanya. Ini yang saya minta Nabi. Ini yang saya minta, mujizatmu masuk berita atau tidak? Sebentar. Kau tidak bisa buktikan kok, ngoceh-ngoceh. Nabi palsu ternyata. Oke, Lanciano, kita baca. Pada abad ke-8. Sebentar Luga, kau tidak bisa tunjukkan mujizatmu. Pedofil. Hei, diam. Kau nabi atau preman? Kau diam dulu. Saya berikan data dulu. Kau diam dulu. Kenapa batangnya dimainkan? Ini kan coba lihat, ini kelakuan nabi kah begini? Sama pastor kau. Ini kelakuannya bukan nabi lagi nih. Ini kelakuan iblis ini namanya. Kau fokus dulu, kita bahas mujizat. Nanti kau tunjukkan mujizatmu. Bisa dikawinkan di gereja kau. Saya kan udah tunjukkan data Slayer. Bagaimana mungkin kau bisa? Tadi saya minta dia tunjukkan data, dia malah ngerocos. Sekarang saya bahas data, dia ngomong terus. Woi, Luga, diam dulu. Saya jelaskan dulu mujizat. Sesama sejenis. Elang, ini bisa diskusi nggak sih ini nabi ini? Saya baca dulu, kau diam. Kau diam. Tuh kan, nggak ada otak. Yang menikahkan sesama jenis, nanti saya tunjukkan ya. Ada data. Protestan nanti itu. Oke, saya baca dulu mujizat dalam gereja Katolik. Kau tunjukkan data. Oke, saya baca dulu. Nanti kita minta data mujizat Nabi Luga. Seorang imam, Pak, saya baca dulu, kamu diam. Seorang imam di Basilian yang didedikasikan untuk Santolomius. Pak, diam dulu, kenapa? Tuh kan, dilaporin gara-gara si Nabi ini. Udah jangan kencang-kencang banget, nanti Kau dibawa dulu, kau. Itu namanya kocongor. Kena mujizat. Kocongor. Ini, saya tunjukkan data. Kocongor, modal congor. Kocak, rame dan seru ya. Luga Tambunan dikatakan hobinya ke panti pijat plus dan ditraktir oleh Metatron yaitu. Kemudian di saat adu mujizat, Luga Tambunan tidak bisa menunjukkan sehingga akhirnya di-kick dia. Kasihan sekali. Ya itulah diskusi khas Luga Tambunan yang banyak sekali penontonnya dan pendukungnya. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk saudara kita yaitu Bang Edi di Batam untuk kiriman pulsanya sebesar 20.000. Terima kasih Bang. Juga untuk Bang Wahyu di Jakarta Barat ya. Terima kasih untuk kiriman pulsanya sebesar Rp15.000. Berapapun bantuan Anda, yang penting saya masih bisa menampilkan hiburan untuk Anda semua ya, diskusi-diskusi menarik baik Luga Tambunan maupun yang lain-lain yang fenomenal dan kontroversial versi dua sudut pandang. Juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1447 Hijriah untuk Anda semuanya, saudara saya, kaum muslimin muslimat di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberikan barokah ya, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ingin membantu channel Dua Sudut Pandang, kalau Anda punya kuota lebih ataupun rezeki, ya silahkan kirimkan kuota Anda atau pulsanya seberapapun itu ke nomor ini.
Atau Anda ingin memberikan infak, sodakoh, membagi rezeki kepada saya, bisa Anda transferkan ke nomor rekening ini. Berapapun bantuan Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, sampai ketemu lagi untuk diskusi Luga Tambunan yang berikutnya, ataupun diskusi-diskusi lain yang menarik yang bisa menambah pengetahuan untuk kita. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.